Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban PPKN dan pemanfaatan sumber daya alam IPS. Sebelum kita belajar, marilah kita baca basmalah dan doa sebelum belajar. Yang pertama, pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, mengapa kita harus menghemat kertas? Yang pertama, kita harus menghemat penggunaan energi. Kemudian, menghemat pohon-pohon di hutan. Kemudian, menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Nah, kertas, alat produksinya, mesin yang menghasilkan energi yang sangat besar. Kemudian bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Nah, satu rim kertas A4 diperlukan satu pohon yang berusia 5 tahun. Satu lembar kertas A4 dibutuhkan 2 gelas air. Dalam satu rim kertas terdapat 500 lembar kertas A4. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Contoh, kita berhak menggunakan kertas dan hidup di lingkungan yang nyaman, kita juga wajib menghemat kertas. Sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban dahulu. Menghemat penggunaan kertas termasuk kewajiban kita. Nah, cara menghemat kertas. Yang pertama, tidak dengan mudah membuang kertas. Kemudian, memaksimalkan penggunaan kertas. Teliti saat menulis. Daur ulang kertas. Menggunakan kertas hanya ketika diperlukan. Pertimbangkan prioritas dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, gunakan kertas bekas untuk membungkus. Hak mendapatkan kertas yang layak untuk menunjang proses belajar baik membaca ataupun menulis. Kemudian, hak mendapatkan jumlah kertas yang cukup untuk proses belajar mengerjakan tugas. Kemudian, kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah menghemat kertas sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, membuang sampah kertas pada tempatnya. Nah, sumber energi yang dianugerahkan oleh Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi-generasi selanjutnya. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan manusia. Hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Yang pertama, manfaat hewan bagi manusia. Kerbau membantu pekerjaan manusia saat membajak sawah. Yang kedua, telur ayam biasanya dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kemudian, manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, ada sayur dan buah dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kemudian, bunga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan dan bahan kerajinan. Kemudian, rotan dapat dimanfaatkan sebagai bahan perabotan rumah tangga. Nah, selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam. Ada berbagai sumber daya alam di sekitar kita. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak. Nah, berikut contoh kegiatan manusia yang digunakan serta pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Yang pertama, pertanian padi. Sumber daya alamnya matahari, kemudian pemanfaatannya pertumbuhan padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Kemudian ada air, pemanfaatannya mengaliri lahan pertanian. Kemudian ada tanah, media tanam, kemudian ada kotoran hewan, pupuk tanaman, kemudian kerbau, bahan makanan, dan membantu petani membajak sawah. Selanjutnya, pembuatan ikan asin. SDA-nya panas matahari, pemanfaatannya mengeringkan ikan asin, kemudian garam, penggunaannya mengawetkan ikan asin, kemudian kayu, penggunaannya bahan tempat mengeringkan ikan asin. Kemudian, pembuatan pakaian. SDA-nya kapas, bahan baku pembuatan kain dan benang, kemudian logam, pemanfaatannya bahan baku pembuatan jarum jahit, kemudian plastik, penggunaannya bahan baku pembuatan kancing. Kemudian ada transportasi. SDA-nya logam,
Pemanfaatannya bahan utama pembuatan alat transportasi. Kemudian ada minyak bumi. Pemanfaatannya sebagai bahan utama pembuatan bahan bakar alat transportasi. Kemudian pembuatan patung. SDA-nya ada tanah, kayu, dan batu. Pemanfaatannya sebagai bahan baku pembuatan patung. Kemudian besi atau baja, penggunaannya sebagai bahan baku pembuatan alat pahatnya. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.